Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Gilang Ramadhani dengan NIM 6212111003. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah dasar-dasar ilmu kepelatihan, yang dimana membahas tentang aspek-aspek atau maupun dasar-dasar dalam melatih bagi seorang pelatih dan juga seorang atlet. Ilmu kepelatihan adalah studi mendalam tentang bagaimana meningkatkan kinerja atlet secara optimal. Ini melibatkan pemahaman yang luas tentang berbagai aspek, mulai dari fisiologi tubuh hingga psikologi olahraga. Konsep dasar dalam kepelatihan ini yaitu tinjauan latihan. Setiap program latihan memiliki tinjauan spesifik, bisa berupa peningkatan kekuatan, daya tahan, kelincahan, ataupun juga penguasaan teknik tertentu. Pembahasan selanjutnya itu tentang prinsip latihan. Ada beberapa prinsip dasar yang harus diingat dalam merencanakan program latihan, seperti overload. Overload memberikan beban latihan yang secara bertahap meningkat untuk memaksa tubuh beradaptasi. Selanjutnya, spesifisitas. Latihan harus dirancang sesuai dengan tinjauan spesifik yang ingin dicapai. Progresivitas. Beban latihan harus ditingkatkan secara bertahap agar tubuh tidak mengalami overtraining. Reversibilitas. Jika latihan dihentikan, maka kemampuan fisik akan menurun. Periosidasi latihan. Pembagian latihan menjadi siklus-siklus yang berbeda untuk mencapai puncak performa pada saat yang tepat. Adapun komponen fisik yaitu meliputi latihan kekuatan, daya tahan, kelincahan, dan koordinasi. Komponen teknik fokus pada penguasaan gerakan yang benar dan efisien. Komponen teknik mengajarkan strategi dan pengambilan keputusan dalam pertandingan. Komponen mental membangun kepercayaan diri, konsentrasi, dan kemampuan mengelola tekanan. Peran pelatih memiliki peran yang sangat krusial dalam proses pelatihan. Beberapa peran utama pelatih antara lain: perencana, merancang program latihan yang efektif dan efisien. Motivator, memberikan semangat dan dukungan kepada atlet. Evaluator, mengevaluasi kinerja atlet dan memberikan umpan balik. Komunikator, membangun hubungan yang baik dengan atlet dan staf pelatih lainnya. Faktor yang mempengaruhi prestasi atlet, selain program latihan yang baik, ada beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi prestasi atlet, yaitu bakat, potensi bawaan yang dimiliki oleh atlet. Yang kedua, lingkungan, dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat. Yang ketiga itu nutrisi, asupan nutrisi yang tepat untuk mendukung kinerja fisik. Selanjutnya, istirahat, waktu yang cukup untuk memulihkan tubuh. Adapun aspek-aspek penting dalam ilmu kepelatihan yaitu fisiologi olahraga, yang memahami bagaimana tubuh bereaksi terhadap latihan dan bagaimana meningkatkan kinerja fisik seorang atlet. Selanjutnya, biomekanika, menganalisis gerakan olahraga untuk meningkatkan efisiensi dan mencegah cedera. Psikologi olahraga, membantu atlet mengelola tekanan, meningkatkan motivasi, dan mencapai potensi maksimal. Selanjutnya, sosial budaya, memahami pengaruh lingkungan sosial dan budaya terhadap prestasi atlet. Contoh penerapan ilmu kepelatihan yaitu seorang pelatih sepak bola merancang program latihan yang fokus pada peningkatan kecepatan dan daya tahan pemain sayap. Seorang pelatih renang menggunakan analisis video untuk memperbaiki teknik renang atlet. Dalam ilmu kepelatihan ada beberapa unsur yang dapat meningkatkan pencapaian prestasi, mencakup sport training dengan peraturan-peraturannya, beban latihan, kondisi fisik, latihan teknik, taktik, pembinaan, mental, kematangan juara, planning atau perencanaan, teori pertandingan, dan talent scouting. Pengertian latihan adalah suatu bentuk olahraga yang memerlukan latihan dan pengembangan atlet untuk mencapai kemampuan jasmani dan rohani
setinggi-tingginya dalam waktu yang telah direncanakan. Ciri-ciri pelatih olahraga yang pertama yaitu pelatih olahraga merupakan proses pembentukan individu secara keseluruhan. Dan yang kedua, mengembangkan atlet sehari-hari sesuai dengan disiplin, tata tertib, dan etika sesuai cabang olahraga yang diikutinya. Dan yang ketiga yaitu latihan harus kontinu dan teratur. Adapun tugas utama pelatih olahraga yaitu yang pertama membentuk fisik serta latihan-latihan kondisi fisik. Unsur-unsur yang dibentuk serta dikembangkan yaitu kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, kelentukan, ataupun stamina. Yang kedua, pembentukan teknik dasar maupun teknik tinggi untuk menjadikan otomatis gerak sesuai dengan cabang yang diikutinya. Yang ketiga, pembentukan taktik dalam arti mematangkan sistem pola dan tipenya, tipe bertahan dan menyerang. Selanjutnya, beban latihan atau loading. Beban latihan adalah suatu bentuk latihan jasmani yang menjadi tuntutan jasmani dan rohani atlet dalam mencapai prestasi olahraga. Bentuk latihan itu pun umpamanya seperti senam, lari, renang, angkat besi, dan sebagainya. Ada dua macam beban yang harus dibedakan pengertiannya. Yang pertama, beban luar atau outer load, yaitu beban latihan yang ditandai dengan adanya beban mengenai intensity, volume, durasi, serta ritme dari beban latihan yang dapat dilihat langsung oleh mata. Yang kedua, beban dalam atau inner load adalah suatu beban luar yang dikenakan terhadap atlet, di mana secara langsung mempunyai pengaruh terhadap segi fisiologis. Inner load ini juga ditandai dengan kenaikan denyut nadi setelah menjalankan beban luar. Jadi beban luar dan beban dalam selalu berkaitan efeknya terhadap jasmani atlet. Selanjutnya, pemanasan, pembinaan fisik, teknik, taktik, mental, dan kemenangan juara bagi seorang atlet. Pemanasan atau warming up sebelum menjalankan latihan maupun pertandingan dalam olahraga sangatlah besar manfaatnya terhadap hasil kinerja jasmani dan rohani atlet. Pelatih dan atlet jangan pernah melakukan atau mengabaikan pelaksanaan warming up untuk memperkuat kepercayaan pelatih dan atlet tentang kegunaan warming up adalah suatu proses gerakan-gerakan yang berguna untuk menyiapkan jasmani dan rohani atlet dalam menghadapi aktivitas berikutnya yang lebih berat sehingga terhindar dari cedera. Selanjutnya, pembinaan fisik. Peningkatan kondisi fisik bertujuan agar kemampuan fisik atlet meningkat dan berguna untuk melakukan aktivitas olahraga dalam mencapai prestasi maksimal. Pembinaan fisik, teknik, taktik, dan mental merupakan sasaran latihan secara keseluruhan, di mana suatu aspek tidak dapat ditinggalkan dalam program latihan. Adapun program dan metode latihan. Program latihan pembinaan peningkatan prestasi olahraga harus dilaksanakan secara sistematis dan kontinu. Hal ini penting untuk mencapai prestasi setinggi mungkin, sebab untuk meningkatkan prestasi yang maksimal akan sangat tergantung pada penyusunan program latihan yang direncanakan. Direncanakan saja belum tentu terrealisasi semua, apalagi kalau tidak merencanakan sebelumnya. Prestasi tidak akan tercapai kalau program latihan tidak berjalan dengan baik. Program latihan adalah alat atau pedoman penting bagi pelatih untuk dijadikan sebagai implementasi dalam pelaksanaan pelatihan. Program adalah rancangan mengenai asas-asas atau dasar serta usaha-usaha yang akan dijalankan, sedangkan latihan adalah proses yang sistematis dan berlatih yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kian hari kian menambah jumlah beban latihan serta intensitas latihannya.
Jadi program latihan adalah seperangkat kegiatan dalam berlatih yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan oleh atlet baik mengenai jumlah beban latihan maupun intensitas latihannya tersebut. Adapun periodisasi latihan ini adalah proses pembagian latihan dan suatu perencanaan tahunan ke dalam tahap-tahap yang lebih kecil yang bertujuan untuk memberikan kemudahan di dalam menyusun bagian-bagian latihan yang lebih dapat diatur serta untuk menjamin pemuncakan yang tepat dalam pertandingan penting. Kegunaan dari periodisasi yang digunakan ini adapun antara lain pelatih akan dapat menyusun atau mengatur komponen-komponen latihan yang lebih tepat, membantu pelatih di dalam menentukan puncak latihannya yang tepat pada pertandingan-pertandingan yang menjadi sasaran di antara pertandingan yang utama selama kalender tahunan tersebut. Prinsip-prinsip latihan agar pelaksanaan latihan dapat terorganisasi dan terarah secara tepat dan bermakna, maka pelaksanaan sebaiknya berpedoman kepada prinsip-prinsip latihan secara umum yang terdiri dari prinsip-prinsip aktif dan kesungguhan berlatih. Seorang pelatih harus bersungguh-sungguh membantu dalam mengenai dan meningkatkan potensi dan memiliki oleh atlet baik secara individu maupun kelompok. Pelatih juga harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan program latihan karena apa yang direncanakan tidak selalu menjadi kenyataan. Faktor terpenting untuk mencapai keberhasilan itu adalah kesungguhan dan keaktifan atlet dalam mengikuti latihan tersebut. Prinsip selanjutnya yaitu perkembangan menyeluruh seorang pada akhirnya akan memilih dan mempunyai spesialisasi keterampilan. Namun pada awal belajar sebaiknya melibatkan berbagai aspek kegiatan sehingga atlet akan memiliki dasar-dasar yang kokoh dan komplit yang akan sangat membantu dalam mencapai prestasinya pada waktu yang akan datang. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan dari materi dasar-dasar ilmu kepelatihan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.